kecil, hiduplah seorang pemuda yang sangat tampan. Nama pemuda itu adalah Jakatarub. Ia tinggal bersama ibunya karena sang ayah telah meninggal dunia. Kehidupan yang serba sederhana telah Jakatarub dan ibunya lakukan. Setiap hari Jakatarub dan ibunya pergi ke sawah untuk mencukupi kehidupannya. Ibu kenapa, Bu? Ibu tidak apa-apa, Nak. Hanya batuk biasa saja. Itu biar saya saja yang menyelesaikan pekerjaan Ibu hari ini. Tidak usah, Nak. Ibu rasa ibu masih kuat untuk melakukan semuanya. Tidak apa-apa, Bu. Biar Jaka saja. Aku sangat beruntung memiliki anak seperti kamu. Sinar matahari sudah mulai turun menandakan hari sudah mulai malam. Jakatarub dan ibunya memutuskan untuk mengakhiri pekerjaannya dan kembali ke rumah. Nak, hari sudah hampir petang. Mari kita akhiri pekerjaan hari ini. Baiklah, Bu. Setelah sampai di rumah, Jakatarub dan ibunya beristirahat. Lalu Jakatarub dan ibunya berbincang biasa seperti layaknya ibu dan anak. Nak, Ya, Bu. Ada apa, Bu? kemarilah sebentar. Ada yang ingin ibu katakan padamu. Nak, ibu lihat kamu sudah pantas untuk menikah. Lekaslah menikah, ibu ingin meminang cucu dari kamu. Nak, ada seorang gadis yang mencintaimu. Lekaslah menikah, ibu ingin meminang cucu dari Siapa gadis itu, Bu? Laras. Aku tidak mencintainya, Bu. Lagi pula, Jaka masih belum ingin menikah. Tapi nak, jika kamu... Ada yang berbeda dari Ibu hari ini. Keesokan harinya, Jakatarub mendapati ibunya yang tengah melakukan aktivitas yang biasanya ia lakukan sehari-hari. Tumben Ibu menyiapkan semuanya hari ini. Sudahlah, ibu hanya tidak ingin melihat kamu kelelahan saat pulang bekerja. Terima kasih, Bu. Sama-sama, nak. Seperti biasanya, setelah hari mulai petang, Jakatarub kembali pulang dan membawa hasil panennya untuk menuju ke rumahnya. Wah, ada Kang Jaka tuh. Andai saja dia jadi suamiku, pasti aku bahagia. Tapi apakah dia juga mencintaiku? Ah, sudahlah, dia pasti mencintaiku. Saat Jakatarub sampai di rumah, ia sangat terkejut mendapati ibunya yang tengah berbaring di sofa. Dan juga ada Laras yang tengah menangis di samping ibunya. Assalamualaikum. Ada apa ini? Ibumu, Kang Jaka. Ada apa dengan Ibu, Laras? Lihatlah sendiri, Kang Jaka. Ibu tidak apa-apa, nak. Ibu hanya lelah saja. Ibu tidak apa-apa kan? Ibu tidak apa-apa. Lekaslah menikah, nak. Ibu... Ibu ingin kamu lekas menikah, nak. Nanti jika ibu sudah mati, siapa yang akan menjagamu, nak? Jangan berbicara seperti itu, Bu. Jakatarub sangat menyesal karena telah meninggalkan ibunya sendirian di rumah. Seharusnya ia menjaga ibunya yang tengah sakit di rumah. Di Kahyangan, hiduplah 7 bidadari yang hidup sangat bahagia. Salah satunya ingin pergi ke Mayapada atau biasa kita sebut bumi. Hari ini begitu cerah. Matahari membangunkanku dari mimpiku. Benar sekali, adik. Rasanya aku ingin pergi ke Mayapada untuk mandi di sungainya yang sejuk itu. Benar sekali itu, kakak. Aku juga ingin pergi mandi di sungai. Jika seperti itu, ayo kita ke kakak yang lain untuk membicarakan hal ini. Ayo, kakak. Nawang Merah lalu menghampiri Nawang Windu, Nawang Kucai, dan Nawang Daun yang sedang bersantai di Taman Kahyangan. Kakak. Iya, adikku. Harus sekali dong pagi ini. Hehe, iya kak. Kak, ayo kita ke Mayapada. Aku ingin mandi di sungai. Aku rindu.
nanti kakak akan bicara dulu ya. Dengan hati yang sangat senang, Nawang Merah menghampiri Nawang Sari dan Nawang Wulan untuk memberitahu bahwa mereka akan ke Mayapada. Yes, bau deh. Kalian kok belum mandi sih? Ntar ibu marah loh kalau perginya masih badan masih bau. Emang kita mau kemana, Kak? Kita mau ke Mayapada, kita mau ingin mandi di sungai. Wah, rasanya bagai menusuk ke dada. Dinginnya akan meraba darahku. Wah, rasanya itu. Ih, kamu kebiasaan deh. Makanya kamu sampai ke ujung tanduk, tidak tahu artinya asal menyebutkannya. Sudah. Ayo kita ke Kak Nawang Putih. Ayo Kak. Kak, adik bidadari ingin ke bumi, mereka ingin mandi di sungai. Iya Kak. Ayo kita pergi sekarang, Kak. Tunggu sebentar, kita minta izin dulu sama ayah. Kalau ayah mengizinkan, kita akan pergi hari ini. Baik, Kak. Ayo minta izin, Kak, sebelum matahari terbenam. Ayah, ibu, aku dan adik-adik mohon izin pergi ke Mayapada. Mereka rindu untuk mandi di sungai. Pergilah nak, tapi ingat, di saat trompet istana berbunyi, kalian harus segera kembali. Adinda. Ya Ibu, kami semua mengerti. Dan kami akan kembali jika trompet kerajaan berbunyi. Kakak, ayo kita pergi ke Mayapada Kakak. Ayo adikku. Sepertinya aku mendengar suara wanita. Di mana ya? Wah, ada 7 bidadari cantik. Mungkin salah satu dari mereka adalah jodohku. Anda. Ayo adik-adikku, kita harus kembali ke kayangan. Ayah sudah memanggil kita untuk pulang. Ayo Kakak. Ya, aku juga sudah mencoba mencarinya. Apa yang harus kita lakukan, Kakak? Kita tidak bisa terus-terusan berada di Mayapada. Kita harus kembali ke kayangan. Maafkan kami adik Nawang Wulan, mungkin sudah takdir adik untuk tinggal di sini. Tapi aku bagaimana Kak? Ya adik Nawang Wulan, kita tidak bisa terus-terusan berada di sini. Lihatlah hari udah mulai gelap. Ini semua akan membahayakan kami semua. Keenam bidadari meninggalkan Nawang Wulan sendirian. Sedangkan Nawang Wulan masih belum menemukan selendangnya. Ia merasa sedih dan kesepian. Saat mendengar Nawang Wulan menangis, Jaka Tarub datang menghampiri Nawang Wulan. Kenapa aku menangis gitu cantik? Aku
tangan. Jadi kau adalah seorang bidadari. Tidak usah takut begitu. Daripada kau tinggal di sini sendirian, lebih baik kau ikut denganku. Benarkah? Ya, kau bisa tinggal denganku selama apapun yang kau mau. Terima kasih. Nawangwulan sangat senang dan mengikuti Jakatarup ke rumahnya. Semua itu dilakukan oleh Nawangwulan karena saat ini tidak ada selain pun orang yang ia miliki selain Jakatarup. Ya. Oh iya, siapa namamu? Namaku Nawangwulan. Nama yang bagus. Namaku Jakatarup. Kakak-kakak Nawangwulan sangat takut untuk menghadap kepada ayah dan ibunya. Karena pasti ayah dan ibunya sangat marah karena Nawangwulan tidak ada. Kemana adik kalian Nawangwulan? Gimana ayah? Kenapa kalian pulang apa ayah? Maafkan kami ayah, ibu. Nawangwulan tidak bisa kembali ke kayangan karena selendangnya. Ya ayah, meski sudah kami cari, tapi tidak kunjung kami menemukan. Udah, mungkin pulang lagi kan? Nawangwulan tinggal di Maya Bagan itu. Apa yang harus kita lakukan, Patih Hadidiawarma? Hamba setuju dengan perkataan Ratu Sekardewi Raja. Semoga Nawangwulan selamat di Mayapagara. Baiklah kalau begitu. Hari demi hari telah Nawangwulan dan Jakatarup lakukan. Seiring berjalannya waktu, mereka mengenal satu sama lain dan muncullah suatu perasaan yaitu cinta di antara mereka berdua. Mereka berdua pun memutuskan untuk menikah. Namun ada beberapa pihak yang tidak menyukai pernikahan mereka, yaitu adalah Laras dan Arya. Mereka berencana untuk menghancurkan pernikahan dari Jakatarup dan Nawangwulan. Hai Nawangwulan, apakah kamu tidak merasa bahwa Jaka menyukai seorang wanita selain kau? Emang wanita seperti apa? Nawangwulan, Nawangwulan, wanita itu adalah aku. Tidak mungkin, Jakatarup hanya mencintaiku. Halah, masa percaya sama Jakatarup? Jangan mimpi terlalu tinggi, Laras. Nawangwulan langsung pulang ke rumah dan langsung menemui Jakatarup yang baru saja pulang dari ladang untuk mengetahui apa kepastian dari apa yang diomongkan oleh Laras. Jakatarup! Ada apa Nawangwulan? Apakah kamu mencintai seorang wanita, Jakatarup? Apa maksudmu Nawangwulan? Apakah kau mencintaiku, Jakatarup? Ya Nawangwulan, aku telah mencintaimu semenjak pertama kali kita bertemu. Memangnya mengapa kau bertanya seperti itu? Tapi Laras bilang bahwa kau mencintainya. Laras! Nawangwulan, dengarkan aku telah lama mencintaimu. Jika kau masih tidak percaya, aku siap menikahimu. Maukah kau menikah denganku? Ya, aku bersedia menikah denganmu, Jakatarup. किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना देख लो इधर. Usaha Laras dan Arya untuk memisahkan antara Jakatarup dan Nawangwulan pun gagal. Akhirnya Nawangwulan dan Jakatarup menikah. Saya nikahkan Jakatarup dengan Nawangwulan dengan seperangkat alat sholat tak tunai. Aku benci dengan pernikahan mereka. Ya, aku juga sama. Kita harus menghancurkan pernikahan mereka. Tapi imbalannya apa? Sebagai imbalannya, aku akan membantumu untuk mendapatkan Nawangwulan. Ya, aku setuju. Setelah pernikahan yang sudah lama, Nawangwulan dan Jakatarup dikaruniai oleh seorang anak, yaitu yang bernama Nawang Asih. Pada saat Jakatarup pulang ke rumah, ia melihat istrinya sedang memasak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akang udah pulang rupanya. Taruh di sini dulu, Kang. Ini Adinda. Ya, Akang. Silakan duduk dulu, Akang. Ya Adinda. Akang, boleh aku minta tolong, Akang? Minta tolong apa Adinda? Tolong jagakan aki nasiku, Kang. Soalnya aku mau pergi ke sungai sebentar, Akang. Baiklah Adinda. Tapi Akang harus berjanji, jangan buka tutup nasi sampai aku kembali. Baiklah Adinda. Sebenarnya apa ya yang dimaksud oleh Adinda tadi? Aku harus melihatnya. Setelah Nawangwulan pergi, Jakatarup tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh sang istri. Hah? Ganja?
Jadi selama ini Adinda Nawang Wulan hanya memasak dengan setangkai pucuk ubi. Pantas pucuk ubi di belakang rumah masih banyak. Nawang Wulan tiba-tiba datang dari sungai setelah mencuci pakaiannya. Sedang apa kau, Akang? Akang sedang tidak apa-apa, Dinda. Akang harus pergi ke ladang, Dinda. Ada pekerjaan yang harus Akang selesai. Seperti wanita pada umumnya, karena tumpukan padi terus berkurang, akhirnya Nawang Wulan menemukan selendangnya yang berada di tumpukan padi. Dan akhirnya Nawang Wulan pun mengetahui siapa yang telah mencuri selendangnya selama ini. Kenapa padiku terus berkurang ya? Hah? Apa ini? Selama ini Jakarta Rup yang menyembunyikan selendangku. Setelah Nawang Wulan tahu bahwa Jakarta Rup lah yang telah mencuri selendangnya, Nawang Wulan memutuskan untuk kembali ke kahyangan dan memutuskan untuk meninggalkan Jakarta Rup dan anaknya. Assalamualaikum. Nawang Wulan. Jakarta Rup, jadi selama ini kau yang menyembunyikan selendangku. Aku tidak bermaksud, Nawang Wulan. Jangan sentuh aku. Apa kamu tahu, Jakarta Rup? Gara ulahmu, aku tidak bisa kembali ke kayangan. Aku harus kembali ke kayangan, Jakarta Rup. Bagaimana dengan anak kita, Dinda? Ibu. Maafkan ibu ya Nawangasi. Jakarta Rup, kamu harus menjaga anak kita. Aku harus kembali ke kayangan. Pikirkan kembali niatmu, Dinda. Tidak bisa, Jakarta Rup. Aku harus kembali ke kayangan. Aku harus kembali ke kayangan. Jangan tinggalkan kami, ya, Dinda. Selamat tinggal. Selamat tinggal kalian semua. Maafkan ibu, Nawangasi. Setelah Nawang Wulan sampai di kayangan, Nawang Wulan dan keluarganya diserang oleh Raja Bintara. Mana ketujuh calon istriku? Apa maksudmu? Mana Nawang Wulan dan keenam saudarinya? Bintara, camkan ini. Kami tidak akan pernah menikah denganmu. Benar Raja Bintara. Panggilmu tidak akan mengatakan kau jauh cikgu menikah denganmu. Memaksa aku untuk melakukan kekerasan pada kalian. Tidak takut dengan ancamanmu Raja Bintara. Salahkan aku jika aku melakukan kekerasan pada Nawang Wulan. Lepaskan putriku. Setelah perperangan antara Raja Bintara dengan keluarga Nawang Wulan, akhirnya perperangan ini dimenangkan oleh Raja Ajisaka. Dan keluarga Nawang Wulan pun hidup dengan bahagia. Aku harus kembali ke kayangan, Kang. Jaga anak kita, Nawang Asi, Kang. Kang, aku harus kembali ke kayangan, Kang. Kang, aku harus kembali ke kayangan, Kang. Jagalah anak kita, Kang. Nawang Asi. Selamat tinggal. Selamat tinggal kalian semua. Lari Ci, lari. Dua, tiga.